Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami juga boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya dalam perikop ini. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang pelayanan, ya. Pelayanan itu adalah berkat, ya, yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga setiap kita ini boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, ya, setelah Yesus sudah mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini menarik, ya, ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa pelajari. Misalnya yang pertama, Tuhan itu yang memanggil, ya. Tuhan itu yang memanggil setiap kita untuk menjadi muridnya. Nah, menarik. Kenapa Yesus kok melakukan pemuridan? Karena ini jelas pemuridan adalah salah satu upaya yang bisa menolong kita dengan lebih cepat, lebih baik, untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Misalnya di dalam pemuridan, ya, dengan pemuridan artinya kita di sana akan belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kita belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ini tentunya menjadi sesuatu yang lebih baik di dalam kita mengerjakannya. Bayangkan kalau kita mau mengerjakan sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan, tentu tidak menjadi efektif. Nah, dengan mereka dimuridkan, mereka tahu apa sih sebenarnya tugas pokoknya. Tugas pokoknya jelas, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas ini sebenarnya diberikan juga kepada setiap kita hari ini, ya. Tugas kita apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Apa itu? Ya, tentang Yesus Kristus, ya, yang mati bagi kita, yang menyelamatkan kita dan memberikan hidup, ya, untuk kita, dan mari kita juga memberikan hidup bagi Dia. Dia sudah mati bagi kita. Mari kita hidup bagi Dia. Saya pikir ini menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pengutusan Tuhan, Dia juga memberi kuasa dan wewenang, ya. Jadi Yesus itu memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan pelayanan, bahkan menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Ini menjadi satu bekal yang Tuhan berikan di dalam kita melayani, ya. Jadi waktu Yesus memanggil, kemudian Dia mengutus, tidak hanya sekedar mengutus, tapi juga Tuhan itu memberi kuasa, wewenang, ya, sehingga setiap kita juga bisa mengerjakannya. Nah, memang sempat satu hari saya diminta tolong satu teman, ya, dia bukan dari Kristen begitu. Ada satu pelayanan di Papua. Kak Esau, bisa nggak bantu kita? Ini ada doa pelayanan begitu, ya. Bisa khotbah di sana, kemudian khotbahnya 1 jam, yang 2 jam nanti penyembuhan. Lalu saya pikir-pikir, saya tidak punya pengalaman seperti itu, ya. Akhirnya saya coba cari rekomendasi begitu, dan
memang cukup sulit juga begitu ya. Tapi saya lupa ada satu hal di sini yang sebenarnya Tuhan juga memperlengkapi itu. Tetapi ya memang tidak semua ya dalam menyembuhkan penyakit dan mengusir setan, walaupun itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, di sini kadang kita membuat kita jadi iya ya bisa enggak ya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pasti diperlengkapi oleh Tuhan ya dengan kuasa dan berkat yang pasti berbeda satu dengan yang lainnya dalam kebutuhan untuk melayani. Tapi percayalah Tuhan pasti akan memperlengkapi setiap kita ya, di ladang kita, di tempat pelayanan kita, di lingkungan kita dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, saya juga belajar tentang untuk tidak bergantung pada hal-hal yang duniawi. Ya, di mana Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk tidak bergantung pada barang-barang duniawi dalam misi mereka. Ya, di mana mereka semestinya mengandalkan Allah yang mengutus. Sehingga ayat firman Tuhan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Kenapa Bapak Ibu Saudara hari ini disampaikan? Tuhan mau mengajar mereka untuk mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Ketika mereka bergantung kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan juga bisa pakai banyak orang. Bukan berarti kita berharap orang akan membantu kita, tetapi Tuhan akan mengerjakan itu semuanya, sehingga semuanya pasti akan Tuhan perlengkapi ketika kita mementingkan Tuhan. Karena ada banyak orang kadang kalau mau pelayanan begitu ya, tanya dulu fasilitasnya apa ya, nanti apa yang akan mereka dapat, saya punya kebutuhan ini, saya punya kebutuhan itu. Kadang hal-hal itu ketika tidak terpenuhi akan menghambat di dalam pelayanan. Sehingga Tuhan mengingatkan ya, jangan membawa hal-hal yang demikian. Begitu. Kenapa jangan sampai ya, gara-gara mungkin minim fasilitas ya, gara-gara minim keuangan, akhirnya membuat orang apa? Tidak mau melayani. Kan ada itu saya jumpai begitu, dia selalu cerita tentang keuangan ya, susah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Dia nggak jadi pelayanan. Tapi saya melihat ada begitu banyak orang juga yang mencintai Tuhan, ada di daerah-daerah tertentu, bahkan di pedalaman. Mereka tidak pernah memusingkan hal itu, karena mereka tahu, mereka percaya. Kalau Tuhan utus, Tuhan juga yang akan mengurus mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, semestinya begitu. Dan ini penting menjadi bagian kita juga sebagai jemaat, untuk juga belajar melihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana kehidupan hamba Tuhan, bagaimana kehidupan gereja. Ya, jangan sampai kita tidak juga peduli kepada gereja ya. Dan Tuhan sudah mengingatkan ini. Biarlah mereka yang berfokus untuk melayani, berikan hidup mereka untuk melayani. Nah, bagian kita yang mungkin fokus dalam pekerjaan, yang juga melayani, kita bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan buat mereka. Ada banyak orang ya yang kita bisa bantu ya. Ada mereka yang ada di daerah mungkin ya. Kita bisa kenal mereka. Kita momen Natal yang cukup bagus ya. Kita bisa berbagi berkat buat mereka. Saya yakin percaya. Ya, mereka pasti akan senang, mereka pasti akan bersuka cita. Walaupun mereka tidak pernah berharap hal-hal yang demikian. Tetapi jika ada di antara kita Bapak Ibu Saudara tergerak untuk membantu ya, berbagi kasih, apapun itu, mungkin hal kecil bagi kita, tapi itu sangat berarti bagi mereka. Nah, pelajaran yang selanjutnya, kita boleh diingatkan bagaimana murid-murid untuk diajak tetap setia melayani dan dalam memberitakan Injil itu. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, demikianlah kita ya, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap setia di dalam pelayanan, dan tentunya kita juga harus siap ya, ditolak di dalam pelayanan. Kita tidak selalu kok bisa diterima oleh orang lain. Terkadang kita bisa ditolak juga di dalam pelayanan, dan kita juga harus siap. Jika penolakan itu memang karena Injil ya, bukan karena karakter kita, bukan karena sikap kita, arogansi kita ya. Jika saudara ditolak karena kebenaran, jika saudara ditolak karena Injil, berbahagialah ya. Karena Injil itu sedang bekerja di dalam kehidupan orang itu. Tapi juga saudara ditolak karena karakter, ya, tingkah laku, ya, hal-hal yang tidak baik, dan saudara perlu evaluasi, ya. Saya juga perlu evaluasi akan hal itu. Saya juga tidak selalu diterima saudara di dalam pelayanan. Ada yang kadang tidak suka, ya. Tapi tidak suka itu karena apa? Itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau itu karena karakter kita, sifat kita yang tidak baik, nah kita perlu minta Tuhan tolong untuk Tuhan boleh memperbaiki hidup kita. Ya, tapi kalau karena berita Injil, karena kebenaran, karena kita menyatakan sesuatu yang benar, bersyukurlah saudara. Jika karena hal-hal yang demikian. Nah, dalam pelayanan ingat,
Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang mengutus. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan juga pasti yang akan mengurus. Yang kedua, di dalam pelayanan fokus pada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tidak bergantung kepada manusia ataupun kehidupan duniawi. Yang ketiga, siap diterima, siap juga ditolak. Apapun itu, percayalah dan tetap kerjakanlah dengan sukacita. Mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan di daerah, hamba Tuhan di kota. Mereka juga perlu kita doakan supaya mereka boleh tetap setia di dalam panggilan mereka, di dalam melayani Tuhan. Kita juga berdoa untuk para jemaat, supaya jemaat juga boleh mengerti, jemaat juga boleh peduli bagaimana melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini. Punya hati juga untuk memberitakan Injil. Punya hati juga untuk peduli dan belajar menerima setiap hamba Tuhan yang ada. Belajar memperlengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah sebuah pekerjaan pelayanan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Kau boleh memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk belas kasihanmu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami, para hamba-hambamu yang melayani di daerah, di kota, di pedalaman, dimanapun berada. Biarlah kami tetap ingat tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil. Dan itu menjadi fokus hidup kami. Itu juga yang boleh meneguhkan kami di dalam kami mengerjakan pekerjaan pelayanan itu. Begitu juga untuk setiap kami juga tetap boleh mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Tidak mengandalkan akan hal-hal yang duniawi atau berharap kepada orang lain. Berkati juga di dalam penerimaan, penolakan yang seringkali juga kami alami. Tuhan tetap kuatkan, teguhkan iman kami, sehingga kami tetap setia sampai akhir hidup kami di dalam kami melayani Engkau. Ini doa seru kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.